Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Udah. Nah, pas nih, Oke. karena ngomongin Liverpool kan. Nah, ini minggu ini emang IPL hujan kartu kuning, Ji. Faktanya ada 65 kartu kuning di pekan ini. Ini adalah rekor ya sepanjang sejarah IPL. Sama kayak Liverpool yang rekornya slot udah berakhir kayaknya. Nggak apa-apa banyak kartu kuning daripada banyak bendera kuning. Iya, Banyak masuk. meninggal. Bahaya. Meninggal. Nggak, ada kampanye Rijal. Dibahas lagi. Iya. Ini kalau ngomongin honeymoon period, selalu dibilang-bilang kemarin mungkin ada yang bilang honeymoon period. Tapi apakah memang honeymoon period ini usai atau memang ya ini hanya ganjalan satu langkah aja buat Arne Slot gitu? Ini ya, bad day at the office menurut Iya, gua, dan anjay. juga 3 pertandingan kemarin kita terbuai banget. Bahkan Mas Aryo udah bilang udah move on dari Klopp, bahkan bilang 3 pertandingan kemarin mainnya emang bagus, tapi di pertandingan 3 kali menang itu kita ngeliat emang dia tim Liverpool kan ngundang pressure banget ya, tim yang ngundang pressure, tapi gua selalu yakin akan jadi masalah kalau cara kayak begitu lawannya nggak ngepres, dan itu yang dilakuin sama Nottingham Forest. Betul, Liverpool nunggu nge-keep bola, lawannya nggak ngepres, cuma naruh parkir bis doang, dan itu sit menurut gua PR banget buat Slot, kayaknya udah mulai kelihatan dari situ, dari soal ngebongkar pertahanan lawan yang dalam banget kayak begitu. Dan juga kalau gue bilang faktor lain terutama kekalahan Liverpool kemarin dari mana ya, dari substitution. Biasanya substitution 3 match sebelumnya itu selalu efektif pergantiannya Slot, walaupun template ya, pergantian fullback ganti fullback, winger ganti winger, striker ganti striker. Tapi entah kenapa kemarin kayak gue ngeliat ada kepanikan gitu dari Slot. Masuk menit 60 dia langsung 3 pergantian pemain, dan 3-3-nya bukan malah ningkatin intensitas permainan, Malah justru ngerusak. malah rusak ritme dan malah makin turun. Bahkan golnya juga berawal dari hilang bolanya si Darwin Núñez ya. Iya. Dia hilang bola di depan, dan Bradley menurut gua faktor pengalaman juga masih minim, dan begitu gampang dia dilewatin sama Hudson-Odoi. Sama kayak golnya Amad Diallo ketika lawan Liverpool, terlalu mudah kan Bradley itu kalau defense 1 lawan 1. Menurut gua masih banyak PR. Tapi ya gue yakin ini tim bakal bounce back nih, bad day at the office aja menurut gue kemarin itu. Kemarin kebobolannya menurut lo kesalahan dari Nunes apa kesalahan dari Bradley, Mas? Nggak bisa ngantisipasi crossing dari Elanga ke Odoi gitu. Iya, kombinasi sih. Ya ketika tim lo ngepres, kan ketika ada satu kesalahan dalam sistem, Betul. itu kan pasti bahaya. Iya. Itu kan yang sering buat Barcelona ketika satu kehilangan bola, kan cepet banget ketika ke counter, ya lo akan menjadi masalah begitu sistemnya rusak karena lo udah terkandung mainnya high, jadi sulit ketika lo dapat sebuah transisi. Jadi kombinasi juga dari di depan, tapi ya lagi-lagi ini kan ketika preview kan gue bilang international break kan pasti akan ada apanya ya, ada Ini sengaja nggak sih Liverpool ini sengaja nggak sih bikin judulnya? kebal. Gue pikir lagi ngebully anjir. Orang Sunda bukan? Iya, Liverpool pakai aja P sekalian ya. Liverpool. Oh iya, kemarin kan lu bilang jadi internasional bisa bagus atau bisa merusak ritme kan yang sudah bagus. Tim yang sudah jelek tiba-tiba jadi bagus setelah itu kelihatan di MU ternyata terbantu oleh international break. Tim-tim yang main bagus bisa aja habis itu turun. International break sering membuat ada korelasi lah seperti itu. Dan gue ngeliat kemarin dari Liverpool kayaknya kelihatan banget Van Dijk, Gravenberch tuh pemain-pemain kelihatan capek ya. Si ini juga si siapa McAllister itu salah satu yang kelihatan banget dari sisi fisik tuh nggak sebugar biasanya, pressing mereka nggak seganas biasanya, intercept mereka nggak setajam biasanya. Jadi yang biasa menghasilkan sebuah transisi menjadi sebuah gol, sebuah chance yang tercipta. Nah itu kemarin nggak banyak yang bisa dilakuin oleh Liverpool. Karena gitu. juga mungkin kemarin baru ngelawan tim yang benar-benar sit back yang tadi Rijal bilang kan. Iya, Karena di iya. 3 pertandingan sebelumnya kan belum ada tim yang benar-benar parkir bis di belakang seperti Nottingham Forest kan. Iya, ketika lo nggak terpancing lawan, ya kayak lo main di Serie A dah, lo coba aja lo ngepres, ya nggak diladenin, nama saya biarin aja, gitu kan. Nah ini kan salah satu apa yang dilakuin sama si Atalanta waktu mengalahkan Liverpool 3-0 kan seperti itu. Iya, iya. Dipancing, kayak apa, didiam aja nggak akan berani. Akhirnya bingung sendiri Liverpool muter, akhirnya bisa diantisipasi dan menjadi gol ya. Liverpool ya menurut gua harus merasakan ini sebagai sebuah evaluasi, sebuah kekurangan dari
Arne Slot itu seperti apa, kita kan selalu melihatnya keren, Bagus mainnya terus. keren, pilihan pemainnya selalu top, pergantian pemainnya selalu top, tapi lu harus disadarkan lah bahwa lu nggak seperkasa itu juga, ternyata masih ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatin, dan kemarin Forest betul-betul bisa manfaatin itu. 3 pemain terburuk Liverpool kemarin menurut siapa? Darwin Nunes walaupun jadi pemain pengganti menurut gua Oke. layak untuk dapat yang terburuk. Terburuk Darwin nomor 1, Nunes. oke. Nomor 2, Darwin Nunes nomor 3-nya siapa? salah menurut gua kemarin underperform Marok dan juga ya. dan Szoboszlai deh. Dan uniknya juga Szoboszlai nggak diganti di pertandingan kemarin ya, faktor international break ya Mas ya. Si McAllister emang di pertandingan Argentina dia diganti karena cedera. Dan menurut gua kemarin bahkan Slot juga menyadari banyak banget individu-individu yang ngelakuin kesalahan yang biasanya mereka ngelakuinnya pas gitu di 3 pertandingan pertama mereka selalu bisa ngelakuin hal itu, tapi di pertandingan kemarin benar-benar nggak kelihatan. Salah nggak ada end product, dan gue masih khawatir kalau dalam soal end product ketika Salah down, kelihatan satu tim juga kelihatan kolektivitasnya down banget. Dan itu 3 pertandingan kemarin kan Salah kelihatan bagus selalu lah, lawan Ipswich dia gol dan assist, lawan Brentford juga ngasih gol, lawan MU juga terlibat mulu semua di setiap golnya. Dan pertandingan kemarin ketika Salah lagi day off kesannya, dan itu kelihatan satu tim kelihatan off juga, dan itu nggak kebantu sama faktor-faktor lain yang menurut gue dari second line juga nggak terlalu bisa ngelakuin kontribusi yang bisa ngancam gawang lawan lah. Dan itu menurut gue salah satu faktor yang buruk banget sih kalah kayak gini, yang mana Slot menunjukkan kepanikannya ya, dia geser Alexander Arnold ke tengah, sedangkan itu jadi riskan banget karena counter attack. Dan menurut gue pembelajaran yang untungnya terjadinya di awal musim, kalau terjadi di tengah menurut gue dampaknya akan jadi kayak Klopp musim lalu di April gitu. Yang dipertanyakan kan ketika Salah nggak bisa perform gitu kan, pasti diharapkan seorang Luis Diaz nih ya, yang karena dari 2 musim terakhir pasti di saat Salah off susah ada yang menggantikan benar-benar konsisten mencetak gol. Nah, Luis Diaz menurut lu musim ini bisa nggak sih menjawab harapan itu di saat kemarin satu pertandingan justru belum bisa menjawab seperti itu, Mas? Pas lawan MU kan dia bisa ngejawab itu. Ya iya, tapi kan Salahnya juga perform di situ. Iya, iya. Maksud gua ketika benar-benar Salahnya hilang, Luis Diaznya nggak bisa yang menjadi masalah step up Liverpool gitu. tuh kan mendingan Salah nggak main sekalian. Oh, oke. Jadi yang lain waktu Piala Afrika ya. Iya, yang lain justru bisa perform. Darwin lah, si Luis Diaz lah, si ya kadang-kadang Jota, ya Gakpo, siapapun yang disuruh untuk mengambil alih mencetak gol ketika Salah nggak ada tuh mereka justru bisa perform gitu. Tapi ketika ada Salah, akhirnya ketergantungan terhadap Salah tuh terlalu besar. Umpan-umpan juga masih banyak banget yang ke Salah, Dia tapi terus ya. decision makingnya menurut gua tadi yang kata Rizal ya itu kapan lo harus nembak, keseringan ngebuang peluang juga Dia yang nahan bola, mungkin dia nggak terlalu emas peluangnya, tapi dipaksain untuk menjadi sebuah shot gitu, yang kalau harus milih pemain yang one of the worst ya gue juga masukin Salah di situ. Nah itu yang menjadi PR juga bagi Liverpool ketika Salah di dalam tim tapi nggak bisa perform sebagus biasanya. Nah ini yang harus dijawab oleh termasuk Luis Diaz, entah Jota, entah second line-nya Szoboszlai sama McAllister, ya itu yang menurut gue harus masih dicari jawabannya. Dan faktor lain mungkin ini Mas ya, gue nambahin dikit dari segi soal pemilihan pemain. Ini kan kita 3 pertandingan ngeliat line up sama semua nih, dan ngasilin hal yang sama juga. Dan menurut gue Slot kemarin ke-expose banget dari segi pergantian pemain. Dan itu gue sih udah nggak mau ngumpet lagi ya, gue harus bilang Nunes kayaknya emang udah bukan levelnya Liverpool lagi deh. Dan juga di eranya gue udah mengakui lah harusnya. Mas Aryo nggak setuju kan nih? Berarti Si Nunes udah Darwin. bukan levelnya Liverpool nih sekarang. Masih dong. Masih. Kan belum dicoba starter dia. Dan nggak dikasih-kasih kan sejauh Iya, ini sama belum. si Ya, karena Arne Slot. Slot. Jotanya lagi perform. Dan akan ada periode di mana Jota akan cedera. Gue yakin itu bakal ada masanya si Jota Nyumpain ini. orang. Ya. Akan ada masanya. Tapi gue ngeliat Nunes setiap kali dimainkan lebih banyak offside-nya daripada shoot-nya sejauh ini sepanjang 4 pertandingan. Gue makin yakin kayaknya untuk sistemnya Slot yang mana striker itu juga harus terlibat dalam fase build up, juga striker harus kuat untuk menahan bola, bisa balik badan langsung nembak. Itu kayaknya bukan atributnya dia banget ya. Dia pemain yang butuh space terlalu banyak, dan itu kadang nggak dikasih sama lawan-lawan ketika berhadapan dengan Liverpool. Menurut lu dia akan dapat kesempatan Mas menjadi starter? Ya terlepas mungkin dapat, tapi menurut lu di bawah Slot dia bisa perform nih? Bisa. Sejauh ini tidak ada Bisa. kepercayaan Gua yang lebih dari untuk dia. masih percaya ini pemain bisa do something gitu buat Liverpool. Ya mungkin belum dapat aja momentumnya. Ya kalau kita bicara jumlah gol cukup banyak kok jumlah gol yang dia berikan gitu. Tapi kan selalu dikaitin dengan harga yang dikeluarkan Ya, mahal. untuk ngedatengin dia. Lebih mahal pada Kalau Haaland. misalnya orang di harganya murah kan nggak akan ribut orang gitu kan. Ya. Tapi ya karena mahal ya mau nggak mau itu menjadi something yang otomatis untuk orang mengkritik dia. Tapi gue tetap yakin karena kan kalau dia jelek emang ya jelek dimanapun jelek gitu, di timnas juga pasti jelek gitu. Tapi nggak, ini kan bisa dia melakukan itu di timnas. Nah, di timnas juga Pelistri kepake Mas. Di MU mainnya kemana dia? Tapi kan dia nyetak gol regularly gitu. Iya, Dia iya. bisa menjadi pemain yang mencetak Karena gol. nggak ada talent yang Tapi lain. kalau gue di Liverpool
menurut gua berapa kali dia mungkin di awal-awal ketika dia banyak buang peluang itu menjadi kesalahan dari dia. Tapi kan jarang juga dia dapat bola yang emang disukai sama dia gitu. Kayak era-era awalnya si Haaland lah kan masih bingung gitu kan untuk bisa ini orang yang sukanya bolanya kayak apa sih gitu. Nah, Tapi udah 30 gol Haaland musim pertama. Sign record akhirnya, 36. tapi kan abis itu dia orang setelah tahu gimana cara untuk ngefit dia bola, dia kalau lagi lari bolanya ditaruh di mana, ketika dia di atas bolanya seperti apa, nah itu yang bisa dimanfaatin. Nah tapi gue rasa semua tuh di Liverpool tuh belum bisa nge-supply dia bola-bola yang betul-betul enak buat dia. Ya kan gitu. susah karena game mainnya ya susah Iya. dengan Iya. selalu ada salah di sana. Belum juga ada Luis Diaz ya, kesempatan Iya. itu kayaknya nggak akan datang ya. Gue yakin sih nggak akan datang ya, dan nggak ada waktu buat nunggu dia perform Iya, juga. udah berapa tahun dia? Dia Dari udah sini masuk kan udah tahun 3 tahun ya? ketiga, Apa tahun bener. ya? Musim Masuk- ketiga masuk cuma musim ke- ketiga, ke iya. Nunes. Dan kalau dibandingin sama Uruguay, emang setuju gue ketika dipegang sama Bielsa ya, dia mainnya performanya meningkat. Tapi kan Bielsa itu performa timnya itu emang chaotic football, walaupun pressingnya tinggi, tapi cocok sama dia jadi gayanya. Yang lebih banyak lari, lebih banyak space kebuka gara-gara pergerakan tersebut. Tapi kalau main di sistem kayak sistemnya slot, gue rasa ini pemain kurang banget dan dia nggak bisa ngejalanin peran kayak gitu. Jadi menurut gue udah harus dipertimbangkan sih. Dan Slot udah ngelakuin hal yang benar, nggak ngelepas dia buru-buru karena dia perlu observe juga timnya Klopp, warisannya Klopp ini kayak apa sih, apa aja yang perlu gue improve, dan menurut gue udah tepat. Tapi kalau untuk kedepannya gue rasa waktunya Nunes tinggal dihitung aja sih. Yang jelas waktu semakin sedikit buat Nunes untuk menunjukkan bahwa dia flop atau dia ternyata masih bisa berkontribusi untuk Liverpool di saat nanti mungkin dibutuhkan menjadi super sub atau di saat mungkin rotasi dibutuhkan seperti tadi kata Rizal, apakah Jota mungkin cedera atau dia nggak perform. Nah itulah waktunya Nunes bisa step up atau memang dia benar-benar musim ini menjadi tanda-tanda kehancuran dia dan juga tamat karirnya bersama Liverpool ketika nggak dapat tempat bersama Slot. Tapi lawan Milan sedikit aja menurut kalian dengan Milan yang kemarin baru menang 4-0 lawan timnya Jaizes, karena yang Jaizes yang jago ya, yang lainnya parah. nggak kelihatan gitu kan. Menurut lo lawan Milan gimana chance-nya? Harusnya bounce back dan Lawan tim Italia aja susah, Liverpool lawan Tapi- Atlanta aja susah. Kan Milan beda main sama Atlanta. Beda. Tapi kan sekarang mainnya juga lumayan atraktif lah di bawah Iya, justru Fonseca walaupun justru mainnya lebih ketemu. terbuka. Iya. Itu kesempatan bagi Liverpool. Dia kan bukan tipe tim Italia yang Lu doyan catat kata ada Gary. Bangger. Catat katanya omongan lu, Bangger. belum bukan tipe lawan yang doyan sit back. Iya. Dia kan suka ngambil inisiatif serangan, highly aktif wingbacknya. Jadi ya gue rasa ini menjadi momentum ya buat Liverpool untuk bisa buktiin bahwa kemarin mereka emang cuma kepleset doang. Dan agak disayangkan sih Harvey Elliott agak cedera ya, kurang lebih 6 pekan. Padahal gue ngeliat pemain ini cocok banget sebenarnya buat sistemnya Slot sebagai pemain pengganti gitu. Di mana pemain mengganti aja cocok banget untuk sistemnya Slot sebagai pemain mengganti. Dia Gua bilang tadinya sebagai kan starter. diplot sebagai rotasi buat number 10. Makanya Oke. Fabio Carvalho-nya dikorbanin supaya dia rotasinya sama Szoboszlai. Oke. Tapi nyatanya dia cedera dan kelihatannya Szoboszlai bakal nge-keep posisinya. Tapi selain itu menurut gue emang timnya Liverpool ini butuh beberapa perombakan. Nggak bisa ngeliat kita 4 pertandingan beruntun formasinya pemainnya itu aja. Gue rasa perlu ada perbaikan, perlu ada rotasi dulu. Dan kelihatan tadi Mas Aryo udah nyinggung ada beberapa pemain yang kelihatannya emang butuh istirahat, macam McAllister. Salah juga kelihatannya butuh itu, dan gue rasa walaupun rotasi sekalipun seharusnya bisa bounce back lawan Milan. Ya kemarin kayaknya pada kelihatannya puas-puas aja ya, tapi sekarang setelah kalah mulai pengen butuh perubahan katanya. Oke, Itu kita kayaknya. Kita baca saweran dulu ya, Ji. Oke. Kita saweran dulu dari Peles Til Aidai Rp50.000. Semoga Sabtu ini Peles bisa mendapatkan kemenangan pertama musim ini lawan MU. Amin. Dia selalu ngasih doa-doanya buat Peles ya. Berani Iya. lo. Next dari Faris Sutedi, dia nyawer 4,99 pound 5 sterling. pounds ya. Ya. Halo DPI, pendapat tim baru Strick dan Haye. Khusus untuk Haye, sebenarnya bisa dapat tim lebih bagus nggak sih? Boleh jawab lah tuh, Mas Aryo. Kayaknya kebalik menurut gua Strike yang harusnya mendapat. Iya. Kalau High kan tetap aja dia di first divisi ya? divisi, first level, Almer. Ya, walaupun Almer ya walaupun sebenarnya tim yang timnya belum lama bawah promosi juga dan ya kalahan juga, tapi tetap aja dia ada di first level gitu dibandingkan first level tapi di Australia. Sayang sih menurut gua Strike. Oke, next dari Yamaludin Rp100.000. Kenapa lu juga ketawa? Enggak apa-apa. Jawaban mah aman sekali. Lah kan sayang bener dong. Bener-bener. Disayangkan itu ya. Harusnya kemana, Mas? Ya, harusnya kalau mau di Asia, ya di Asia yang lebih kompetitif lah. Contohnya Jepang, Korea. Jepang kan katanya kalau kata coach marketing doang. Digunain Ya, nggak manfaatin. apa-apa, tapi kan efektif Nggak buat main. nggak main, tapi kan tetap aja dia bisa tampil bagus ketika gabung ke timnas. Oh iya. Betul sih. Si ini Itu juga masalah anak mas kalau itu. Setuju sih. Ya Arhan kan di Si- Jepang juga nggak dipanggil, Iya. nggak dipakai juga. sama si Asnawi juga. Si Hubner juga dia masuk ke Jepang, awal-awal, tapi tapi nggak kan dia main di divisi 2, tapi kan
ketika di timnas cukup bagus gitu. Tapi nggak dipakai sekarang. Ya kan? Sudah aman. Susah. Berarti strike bakal nggak kepake dong. Aman. Hubner kan tetap kepake walaupun Cerezo Osaka Cerezo. nggak dipakai juga kan. Kalau udah ada faktor anak-anak yang memang udah itu. Lanjut Mas. Skill Tuh. dikit. Mas ada Tadi- kacamata lu tuh. Enggak, tadi sebelumnya ada saweran buat lu kan tadi dari Nggak Wandi usah Siswanto. dibacain. Kelihatan ya katanya Baca gimana nggak nih? gitu. Tadi saweran 20.000 rupiah, masa lu nggak baca? Ya cuma 20.000 doang ngapain dibacain? Katanya ketemu Panji di tempat pijit. Oh iya, gue suka nih encok Oh, nih. main bola ya Mas ya, Habis main bola. Ini Next siapa? dari Wandi Siswanto 50.000 rupiah. Mas Aryo, kacamata lu semalam ketinggalan di klub malam tuh. Si Rizal juga bukannya dibawain, udah tahu gelap di situ. Nah, kalau Mas Aryo gue percaya ini. Ini kacamata gua. Ini ada. Mana? Pak Wandi Ada suka iseng nih Pak kacamatanya. Wandi. Dari Yamaludin 100.000 rupiah. Apa perbedaan Lamine Yamal dan Arga Güler? Ini dia ngasih tebak-tebakan. Perbedaan. Dijawab, ya. Terakhirnya Agun Dari Gembul. Agun Gembul 50.000 rupiah. Malam jebret tim, bagaimana analisa permainan Ugarte meski main sebentar? Dan Wah ini Agung Gembul bekas produser net nih. Wah, Sekarang tahu, di Mas. MTech. Emang Iya iya? kan bener Oh. Agung Prasetyo bener. Dia nggak WA aja, Mang. Nggak usah. Oh, nggak usah. Kan di nyawer. Oh, iya. Kasih. Dan apakah kelemahan MU di sektor kiri yang di sisi Dalot? Yang Ya, nanti diisi kita bahas Dalot. soal MU ya. Ada lagi dari Kiara 50.000 rupiah. Mau tanya apa yang akan terjadi kepada Manchester City setelah Pep sudah tidak melatih lagi? Apakah struktur dan permainan masih akan baik? Nah, Boleh boleh jawab deh, tuh. tipis-tipis. Kalau untuk struktur sih gue yakin secara identitas masih akan bertahan ya siapapun pelatihnya, dan juga mereka City ini kan tim yang sangat perhitungan dalam segi perhitungan itu matang banget soal pengganti, gue yakin. Mungkin di shortlistnya ada nama Arteta mungkin di sana atau Xabi Alonso sekalipun, yang pelatih yang punya identitas bermain yang nggak jauh-jauh banget dari identitas permainan possession football. Dan Potter gue dong, yakin- Potter dong. Jangan Graham Potter juga Mas, turun kelas. Dan gue yakin mereka tetap terjaga karena gue ngeliat dari tim junior City pun juga identitas mainnya sama. Ya. Bahkan ketika musim mereka treble, juniornya juga pada ikutan juara semua tuh. Dan Ya. gue yakin ini tim yang bakal kedepannya bakal sehat lah, karena mereka dikelola secara sehat. Terlepas dari kasus yang sedang berlangsung ya. Tapi kalau dari identitas pemain kan yang nendang bola para pemain juga. Dan identitasnya udah kebentuk banget sih menurut gue. Oke, itu dia Oke, jawabnya. jadi Tapi nggak juara. Faktor Pep juaranya. Faktornya Iya, Pep yang bikin juara. Iya bener. tapi untuk Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.